Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya pada kesempatan kali ini akan membawakan kutum yang berjudul Kewajiban Seorang Muslim Terhadap Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Quran karena di bulan Ramadan pada waktu itu diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk umat manusia dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang bunyinya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dari ayat Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Al-Quran sangat tinggi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim wajib untuk melakukan amalan-amalan untuk memuliakan Al-Quran sebagai kitab suci kita semuanya. Amalan-amalan itu yang pertama adalah membaca dan menghafalkannya. Membaca Al-Quran adalah langkah awal untuk bermuamalah dengan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW menegaskan atau memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Dia bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian kewajiban yang kedua sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mentadabburinya dan mempelajarinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24 yang berbunyi, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka yang terkunci?
mentadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran, banyak wasilahnya pada zaman ini. Banyak sumber-sumber yang bisa kita kaji dari buku-buku, juga termasuk buku elektronik sana. Ada internet, ada ustadz-ustadz yang sekarang banyak mengajarkan kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan tafsir Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu mengajarkannya. Ilmu dalam Al-Quran sangat luas dan sangat baik, bahkan memang sumber dari segala sumber ilmu adalah Al-Quran. Sehingga orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, dia akan menjadi golongan yang terbaik, golongan yang luar biasa di hadapan Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 24 menjelaskan, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi orang-orang yang mengamalkannya. Ini menunjukkan bahwa mengamalkan ajaran Al-Quran yang sudah kita pelajari akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita manusia yang terbaik di dunia ini. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya tetap berkomitmen untuk membaca Al-Quran, mentadabburinya, kemudian juga mengajarkannya, setelah itu baru mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya hidup kita berkah, hidup kita diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju.